Tiongkok atau Cina sebagai sekutu terdekat Partai Komunis Indonesia atau PKI tak menunjukkan langkah politik apapun terkait kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Indonesia pada medio tahun 1965. Selama ini peran Tiongkok dalam pusaran arus politik di Indonesia, terlebih soal peristiwa 1 Oktober 1965, selalu diselubungi dengan desas-desus yang bersifat spekulatif. Cina dianggap dan dituduh berada di balik pergolakan politik tersebut, sehingga dengan tegas pemerintahan Soeharto memutus hubungan politik dan juga diplomatik dengan negeri tirai bambu tersebut. Pada sebuah buku yang disunting oleh sejarawan Aiko Kurosawa dan Matsumura Toshio, berkisah tentang hubungan Tiongkok dengan Indonesia dalam peristiwa 1 Oktober 1965, dibahas oleh Taumo Zhao, sejarawan alumnus Cornell University. Untuk membuka misteri hubungan tersebut, dia berhasil membuka arsip-arsip milik Partai Komunis Tiongkok yang memuat informasi sejauh mana Tiongkok mengambil peran baik sebelum maupun sesudah dalam huru-hara politik berdarah tersebut. Dalam pembentukan Angkatan Kelima misalnya, pada pertengahan bulan Januari tahun 1965, santer terdengar rencana untuk mempersenjatai kaum buruh dan tani. Ide itu dilontarkan langsung oleh D.N. Aidit, ketua dari Komite Sentral PKI. Gagasan itu kontan mendapat reaksi negatif dari Angkatan Darat. Dalam kaitannya dengan gagasan Angkatan Kelima itu, Taumo menyebut Tiongkok berjanji akan menyokong senjata yang dibutuhkan. Bantuan senjata memang tak pernah terwujud sampai peristiwa 1 Oktober 1965. Namun kabar bantuan itu terlanjur tersebar sebagai bukti keterlibatan Tiongkok kepada PKI yang dituduh akan merebut kekuasaan. Taumo menolak isu bantuan senjata itu turut menentukan perkembangan situasi politik menjelang meletusnya peristiwa G30 SPKI. Karena pada kenyataannya justru institusi militer Indonesia hampir seluruhnya disuplai oleh Uni Soviet pada saat itu. Dari riset Taumo pula diketahui bahwa Tiongkok mempertimbangkan rencana untuk alih teknologi nuklir kepada Indonesia. Terlebih setelah Tiongkok berhasil meledakkan bom nuklir pertama kali pada tanggal 16 Oktober tahun 1964. Rencana alih teknologi nyaris saja terwujud seandainya peristiwa 1 Oktober 1965 tidak terjadi. Bahkan Perdana Menteri Zhou Enlai merencanakan untuk mengadakan pembicaraan teknis mengenai bantuan pada tanggal 2 Oktober 1965. Namun perubahan politik di Indonesia membuat alih pengetahuan nuklir itu tersisa hanya sebagai rencana saja. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.